Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radwati, NPM 3219110033 dari Prodi PVTMO Reguler 4A. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah makalah tentang aplikasi aditif nano pemodifikasi gesekan friction modifier dalam menurunkan konsumsi bahan bakar sepeda motor, yang dibuat oleh Haji Minufidin Setiowidodo, Catur Respitianingsih, dan Milida Fibra dan Rona Malam. Langsung saja ke abstrak. Minyak lumas berfungsi antara lain untuk mengurangi gesekan dan keausan yang terjadi pada sistem mekanikal suatu peralatan. Aditif yang sering digunakan untuk mengurangi gesekan adalah aditif permodifikasi gesekan level gesek bakar, kenaikan output daya, dan penurunan emisi gas bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja aditif nano pemodifikasi gesekan jenis MOS2 pada minyak lumas mesin sepeda motor otomatis terkait kinerja mesin yang disebabkan menurunnya gesekan. Metodologi penelitian ini adalah menggabungkan aditif nano jenis pemodifikasi gesekan MOS2 ke dalam minyak lumas dasar jenis mineral dan sinetik dengan ditambah dengan aditif lainnya sehingga dihasilkan minyak lumas mesin yang siap diujikan. Uji jalan ditempuh sejauh 3.000 km dengan pengambilan data kinerja sepeda motor yang meliputi output power konsumsi bahan bakar, serta uji emisi yang dilakukan pada jarak tempuh 0 km, 1000 km, 2000 km, dan 3000 km. Menggunakan dua jenis sepeda motor uji, yaitu jenis Y dan jenis H. Sepeda motor jenis Y menggunakan minyak lumas SAE10W sampai 40 atau API-SL. Sedangkan sepeda motor jenis H menggunakan SAE10W30 per API-SL. Sebanyak 14 sepeda motor digunakan dalam uji jalan, yaitu sepeda motor YR dan HR yang dilumasi dengan minyak lumas tanpa aditif nano sebagai referensi, sedangkan sepeda motor YN dan HN yang dilumasi dengan minyak lumas yang telah dikonfirmasi dengan aditif nano. Pemodifikasi gesekan hasil penelitian menunjukkan bahwa aditif nano berfungsi dengan baik. Lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar pada kendaraan bermotor. Misalnya dikembangkan mesin yang lebih efisien untuk menghasilkan daya keluaran yang lebih besar dengan konsumsi bahan bakar sedikit mungkin. Selain itu, peningkatan efisiensi bahan bakar juga dapat dilakukan dengan penurunan bobot kendaraan melalui penggunaan material yang kuat dan ringan, penurunan hambatan aerodinamis dengan pengembangan bentuk kendaraan, pengembangan sistem transmisi yang lebih efisien, dan penggunaan minyak lumas memiliki friksi rendah. Contoh penggunaan minyak lumas dengan infeksi rendah adalah pemakaian pelumas yang lebih encer. Konsumsi bahan bakar turun sebesar 4,16% ketika minyak lumas 15W40 diganti dengan 10W30 berdasarkan hasil review dari Taylor dan Coy 2000. Selain itu, menurut efisiensi gesekan timbul akan menyebabkan panas dan kerusakan yang dapat mengakibatkan suatu peralatan rusak. Keausan adalah penyebab utama kerusakan material dan menurunnya tunjuk kerja mekanikalnya. Penurunan laju keausan akan menghemat beberapa aspek, terutama biaya penggantian komponen mesin, biaya overhaul, dan terhentinya mesin saat overhaul. Oleh karena itu, secara prinsip gesekan merupakan penyebab keausan dan kehilangan energi
pelumasan adalah cara yang efektif untuk menurunkan gesekan dan keausan. Lanjut ke berbagai jenis aditif permodifikasi gesekan telah dirangkum oleh D. et al. 2016 dan jenis terpopuler adalah M0S2, Kalin et al. 201, Kogovcek et al. 2013, XU et al. 2015, Yang et al. 1994. Berbagai permukaan seperti baja, setel, tombak, et al. 2015 beberapa mekanisme yang telah diajukan untuk pengurangan gesekan diantaranya adalah dengan pembentukan tribun film dial et 2015 Yen Chen dan menemukan bahwa dengan menambahkan 1% berat ultrahin Menset MOS2 pada pelumas menyebabkan sifat perlindungan terhadap tekanan ekstrim menjadi sangat baik ketika digunakan pada jenis pelumas Proof Chain L 2015. Seluruh penelitian mengenai penggunaan aditif nano bermodifikasi gesekan yang telah disebabkan di atas mempelajari karakteristik aditif nano bermodifikasi gesekan. Di antaranya MOS2, terutama karakteristiknya dalam mengurangi gesekan dan keausan pada skala mikro. Padahal pada saat ini jumlah aditif nano bermodifikasi gesekan yang beredar di pasaran sebenarnya cukup. Lanjut ke tabel. Tabel 1 adalah karakteristik minyak lumas sepeda motor. Ini bisa dilihat parameter spesifikasi 10W sampai 40 API SL atau MB. Yang ini ZR-nya, yang ini ZN. Spesifikasi 10W sampai 30 API SL atau MB. Ini HR-nya dan ini HN-nya. Bisa dilihat di sini ya. Lanjut ke bab 2 yaitu bahan dan metode. Yang A, bahan aditif nano pemodifikasi gesekan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aditif pemodifikasi. Bisa dilihat ini adalah tabelnya. Yaitu gesekan nano MOS2 kelas komersial aditif ini digabungkan dengan paket aditif untuk mesin sepeda motor yang diproduksi oleh Lubrizol dan minyak lumas dasar baik sintetik maupun mineral untuk membentuk dua jenis pelumas nano yaitu ZN dan HN. Pelumas kontrol ZR dan HR dicampur dengan formula yang sama tanpa penambahan aditif nano pemodifikasi gesekan. Pelumas tipe Z dirancang untuk memiliki tingkat viskositas 10W 40 sedangkan pelumas tipe H dirancang sebagai 10W sampai 30. Nama sifat pelumas diteliti dalam pekerjaan ini disebabkan tabel 1. Bisa dilihat ini tabel 1-nya dan inilah tabel kedua. Lanjut saja ke B. Metode kinerja aditif nano pemodifikasi gesekan dalam menurunkan konsumsi bahan bakar dipelajari dengan menggunakan uji jalan. Uji jalan ini dilaksanakan dengan menggunakan dua jenis sepeda motor yaitu Z dan H. Jumlah total sepeda motor yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 buah sepeda motor. 2 motor digunakan minyak lumas tanpa aditif nano sebagai referensi ZR dan HR, sedangkan motor minyak lumasnya ditambahkan aditif nano ZN dan HN. Motor Z menggunakan minyak lumas SAE 10W sampai 40 per API SL dan motor H menggunakan SAE. Lanjut ke bab 3 yaitu hasil dan diskusi. Yang A, hasil pengujian daya dilakukan saat jarak tempuh 0,1000, 2.000 dan 3.000 km dengan putaran mesin. Ini adalah salah satu contohnya, bisa dilihat di gambar 3 grafik daya pada 2.000 km. Dan ini gambar 4 adalah daya grafik pada 3.000 km.
Berdasarkan grafik pada gambar 5 terlihat bahwa semakin lama digunakan semakin tinggi perbaikan output daya motor Z pada jarak tempuh 3000 km, peningkatannya sampai 13-17% tertinggi pada putaran mesin 3500 rpm. Berdasarkan grafik pada gambar 6 terlihat bahwa semakin lama digunakan semakin tinggi perbaikan output daya motor H pada jarak tempuh 3000 km, peningkatannya sampai 15% tertinggi pada putaran mesin 2500 rpm. Antara motor J dan motor H ada perbedaan karakteristik sehingga juga ada perbedaan dalam hasil peningkatan daya pada motor J. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini gambar 5, grafik peningkatan daya motor JN dan JR. Dan ini gambar 6, grafik peningkatan daya motor HN dan HR. Lanjut ke B, torosi. Hasil pengujian torosi dilakukan saat jarak tempuh 0, 1000 sampai 2000 dan 3000 km dengan putaran mesin 2500, 3000, 3500, 3500, 4000 dan 4500 dan 5000 rpm ditampilkan pada gambar 7 sampai dengan gambar 10. Seperti pada pengukuran daya output, torosi juga mengalami peningkatan setelah jarak tempuh yang semakin tinggi. Rangkuman perubahan output torosi disajikan pada gambar 11 dan gambar 12. Ini adalah gambar yang ke-7. Gambar 8, grafik torosi pada 1000 km. Gambar 9, grafik torosi pada 2000 km. Dan ini gambar 10, grafik torosi pada 3000 km. Lanjut ke C, emisi. Pengukuran emisi dilakukan pada putaran langsung kendaraan uji antara lain CO, HC, dan NOx. Hasilnya dijadikan pada tabel 2 sampai dengan tabel 5. Lanjut ke D, konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar merupakan fokus dari penelitian ini. Dengan penambahan aditif nano pemodifikasi gesekan diharapkan akan menurunkan level gesekan sehingga akan meningkatkan daya dan torosi, menurun emisi dan menurunkan konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar diuji pada jarak tempuh 1000 sampai 2000, dan 3000 km. Metode pengukurannya adalah full to full. Motor dipenuhi tangki bahan bakarnya pada saat mulai melakukan uji jalan. Setelah menempuh jarak tertentu, kemudian ditambahkan bahan bakar sampai penuh kembali. Berdasarkan jarak tempuh dan jumlah bahan bakar yang digunakan, ditentukan konsumsi bahan bakarnya. Hasil pengukuran konsumsi bahan bakar ditampilkan pada gambar 17 sampai dengan gambar 19. Ini adalah gambar 11, grafik peningkatan torosi motor JN dan dibanding JR. Yang ini grafik peningkatan torosi motor HN dibanding HR. Bisa dilihat ya. Dan ini tabel uji motor J. Dan ini uji motor H. Ini emisi motor J, perubahan emisi motor H. Nah, ini ini adalah tabel penghematan bahan bakar. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aditif nano baru berfungsi dengan baik setelah menempuh jarak tempuh 1000 km. Peningkatan output dan torosi emisi uji maksimal dicapai pada jarak tempuh 3000 km, yaitu sebesar 17,53% dan 17,49% untuk motor JN, sedangkan untuk motor HN sebesar 5,04% dan torosi 9,69%. Penghambatan konsumsi bahan bakar maksimal dicapai pada jarak tempuh 1000 km untuk motor HN sebesar 60,5% pada motor JN. Nah,
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.